Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jemaat GKJ Bambu Kuning. Perkenalkan, nama saya Meta Sari Christine Octaviana. Biasanya sih teman-teman di gereja tuh manggilnya Meta. Dan saya itu dari kelompok Pondok Ungu Permai. Nah, jadi di Bertaman episode kali ini saya mau menceritakan tentang masa-masa semester akhir saya. Jadi puji Tuhan pada tanggal 21 Juni kemarin saya sudah dinyatakan secara unofficial, saya sudah dinyatakan lulus dari bangku perkuliahan. Jadi saya tinggal menunggu yudisium dan wisuda. Dari masa-masa semester akhir ada 3 poin penting yang saya dapatkan. Yang pertama itu gimana saya bisa mengenal diri saya lebih jauh lagi di masa-masa semester akhir, karena di masa-masa semester akhir mungkin beberapa teman-teman juga sedang atau pernah mengalami masa-masa menjadi mahasiswa tingkat akhir ya, mungkin juga bisa relate juga. Jadi tuh kalau menjadi mahasiswa tingkat akhir itu kadang-kadang ada rasa insecure gara-gara ngelihat temen kok mereka udah pada melangkah lebih jauh, tapi saya masih di sini-sini aja kayak gitu. Terus udah banyak yang lulus kayak gitu. Habis itu kadang juga ngerasa kayak cemas, takut kayak belum lulus sayanya. Kemudian cemas kayak nanti setelah lulus takut lama dapet kerjanya. Terus kayak kadang-kadang gak sabaran, soalnya kadang kan dosen suka susah dihubungin kan, kayak gitu-gitu tuh kadang bikin hati ini gak sabaran kayak gitu, pengen cepet-cepet lulus aja rasanya. Nah, dari hal-hal drama-drama di semester akhir tersebut tuh, hal-hal tersebut yang bikin saya itu bisa mengenal lebih jauh diri saya, seberapa tangguhnya mental saya, seberapa seberapa kuatnya mental saya supaya bisa menyelesaikan tugas akhir. Karena di semester akhir ini memang kayaknya tuh menjadi salah satu cerminan dari kehidupan yang sesungguhnya kayak gitu sih menurut saya. Jadi emang itu adalah masa-masa apa yang harus dilalui oleh mahasiswa tingkat akhir, dan kayaknya ketika kita sudah bisa melewati itu ya kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih mengenal diri kita sendiri, dari ya kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Apalagi udah mahasiswa tingkat akhir yang harus menentukan nanti setelah lulus mau ngapain, ya itu pasti harus banget tahu apa potensi-potensi yang ada di diri sendiri, itu arahnya nanti mau kemana setelah lulus, mau ke bidang pekerjaan yang seperti apa, kayak gitu kan harus tahu ya tentang diri sendiri kayak gitu. Jadi sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sudah melewati semester akhir itu pasti akan jauh lebih mengenal dirinya sendiri. Kemudian poin yang kedua itu tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini tuh sama kayak lagunya NDC, mungkin ada beberapa temen yang tahu. Di lagunya NDC itu yang judulnya Waktu Tuhan itu liriknya, waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang tak mudah dimengerti. Nah itu pas banget sama yang dialami mahasiswa tingkat akhir seperti saya. Saya waktu itu mengalami waktu Tuhan sih, bukan waktu saya kayak gitu, karena di sepanjang semester akhir itu saya dan beberapa teman saya itu kayak menargetkan kan, pokoknya awalnya tuh pengennya mengejar Maret gitu kan, mentok-mentok Juni wisuda, tapi kalau bisa Maret wisuda ya Maret kayak gitu kan. Nah ternyata setelah seiring berjalannya waktu, ternyata Tuhan gak ngasih itu. Tuhan punya waktunya sendiri kayak gitu. Waktu yang saya targetin itu ternyata gak kepake. Mungkin kepake ya, jadi kayak targetnya tuh nggak meleset sejauh itu. Tapi poinnya itu adalah ketika kita sudah menargetkan sesuatu dengan rentang waktu yang kita inginkan tuh ternyata kadang-kadang juga nggak sesuai sama maunya Tuhan kayak gitu. Mungkin Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah kayak gitu. Jadi walaupun saya nggak bisa wisuda Maret atau nggak bisa wisuda Juni ya, tapi kayaknya emang itu waktu saya yang terbaik deh. Ya mungkin Tuhan mau ngasih waktu yang lebih banyak buat saya
merenungkan saya nanti setelah benar-benar lulus, setelah graduation itu saya mau ngarahnya kemana kayak gitu. Mungkin Tuhan pengen ngasih saya waktu buat itu, dan saya percaya aja sih kalau misalkan emang waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik. Walaupun saya pun kayak Tuhan harusnya tuh bisa loh di bulan Juni ini wisuda, tapi Tuhan tuh nggak ngasih itu. Kayak tiba-tiba ada aja drama yang bikin saya nggak bisa wisuda Juni kayak gitu. Itu sih. Dan di poin yang kedua ini juga saya diingatkan lagi bahwa waktunya Tuhan buat saya itu pasti beda sama waktunya Tuhan buat orang lain kayak gitu. Dan itu tuh nggak bisa di-compare, nggak bisa dibandingkan. Kadang-kadang tuh saya sendiri kayak ngerasa, saya tuh kadang suka protes gitu kan. Duh Tuhan, kayaknya kemarin-kemarin saya udah ngelakuinnya tuh sama gitu loh. Pas teman saya selesai revisi, saya juga selesai revisi. Maksudnya saya dan beberapa teman saya itu sama-sama mengusahakan apa yang kita usahakan, tapi kenapa waktunya saya lebih lambat ya Tuhan daripada waktunya teman saya bisa wisuda lebih cepat, kenapa saya enggak kayak gitu. Dan sebenarnya kayaknya percuma sih kalau misalkan kita terus membanding-bandingkan waktunya Tuhan buat kita sama waktunya Tuhan buat orang lain. Karena emang dari awal Tuhan tuh udah punya rencananya tersendiri buat setiap kita, dan rencananya Tuhan di hidup saya itu beda sama sama rencana Tuhan buat si A, buat si B, itu tuh beda. Jadi ya udah, kalau misalkan terus menerus saya membandingkan waktunya Tuhan buat orang lain sama waktunya Tuhan buat saya, itu ya kayaknya cuma capek-capekin diri aja deh. Jadi ya udah deh, saya udah berserah aja, terserah Tuhan aja maunya kapan saya lulus. Ya udah, saya santuy aja. Tapi nggak sesantuy itu ya, maksudnya ya udah berserah aja gitu, terserah maunya Tuhan kapan, pasti itu kok yang terbaik buat kita. Karena kan kita anaknya gitu kan, maksud Tuhan mau ngasih yang jelek sih ke anaknya kayak. Kemudian poin yang ketiga itu adalah mengandalkan Tuhan. Jadi selama di semester akhir ini memang iman saya sendiri, saya mengakui kalau iman saya itu kayak naik turun gitu loh, kayak roller coaster. Kadang saya ngerasanya tuh lagi deket sama Tuhan, tapi kadang lagi jauh sama Tuhan, pasti kayak gitu. Dan selama semester akhir saya itu bisa sih ngerasain kayak perbedaannya ketika saya dekat sama Tuhan sama ketika saya jauh dari Tuhan. Kalau ketika saya jauh dari Tuhan itu ya udah isinya under pressure terus, kayak penuh sama tekanan terus kan. Beda kalau misalkan saya lagi ngerasa dekat sama Tuhan, karena ketika saya dekat sama Tuhan rasanya tuh beda, jauh lebih damai gitu. Dan kayak saya tuh ngerasanya ya udah lebih aman aja gitu kalau misalkan sama Tuhan. Saya sebagai mahasiswa tingkat akhir itu ngejalanin ini ya bareng-bareng kok sama Tuhan. Tuhan selalu ada kok di samping saya kayak gitu. Dan dalam poin yang mengandalkan Tuhan ini ada 3 poin penting yang saya sebut itu sebagai 3B: berdoa, berusaha, dan berserah. Yang pertama itu buat mengandalkan Tuhan, kita tuh bisa berdoa. Berdoa ini tuh menurut saya poin penting banget, karena yang namanya beriman itu dan selalu mengandalkan Tuhan itu ya poinnya itu adalah di komunikasi. Dan cara kita berkomunikasi yaitu dengan cara berdoa salah satunya. Kalau yang satunya lagi kan dengan membaca firman. Dan jujur saya itu lebih seringnya itu berdoa, karena apa ya, saya itu bisa kayak mencurahkan semua isi hati saya tuh ke Tuhan. Dan ketika saya bisa mencurahkan isi hati saya ke Tuhan, itu rasanya tuh jauh lebih lega dan jauh lebih damai, dan jadi apa ya, jadi lebih semangat lah buat meneruskan tugas akhir saya kayak gitu. Terus selain berdoa itu ada berusaha. Berusahanya itu kayak gimana? Kalau misalkan mahasiswa tingkat akhir kayak saya waktu itu, ya tiap kali ada revisian, ya saya berusaha untuk kerjain revisiannya secepatnya dan sebaiknya kayak gitu. Itu sih usahanya. Karena kalau misalkan berdoa doang tapi nggak berusaha kan sama aja kan. Yang terakhir, B yang terakhir itu adalah berserah. Ketika kita sudah berdoa, udah berusaha, terutama saya gitu, ya saya usahakan apa yang saya bisa usahakan gitu. Tapi ujung-ujungnya kan balik lagi, hasilnya itu tetap aja
diserahkan semuanya ke Tuhan, dan berserah itu poinnya itu adalah percaya. Ketika kita berserah sama Tuhan berarti kita mau percaya, dan percayanya itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Balik lagi, karena hidup ini punya Tuhan, terserah Tuhan aja maunya kayak gimana, dan setelah kita berusaha juga hasil akhirnya itu ya terserah Tuhan mau kayak gimana, karena balik lagi pasti rencananya Tuhan itu pasti yang terbaik kok. Sebenarnya semuanya tuh kayaknya klise ya, tapi emang nyatanya tuh kayak gitu. Poin-poin yang saya dapat tuh seperti itu, dan memang harusnya sih relatable ya sama kehidupan sehari-hari, dimana kita bisa mengandalkan Tuhan dan kita bisa ngerti waktunya Tuhan buat kita, waktunya Tuhan buat orang lain itu tuh beda. 3 poin itu yang saya dapatkan selama saya berada di semester akhir. Ya mungkin sekian cerita dari saya, semoga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan episode berikutnya. Shalom.